Presiden Prabowo Subianto jadi sorotan setelah bilang dia akan tanggung jawab penuh atas utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Waktu peresmian stasiun Tanah Abang, dia bilang ke masyarakat kalau pemerintah sudah pegang kendali dan minta semua fokus ke manfaat proyek ini, bukan cuma biayanya. Langkah ini buat mengakhiri perdebatan politik dan kekhawatiran masyarakat yang sudah bertahun-tahun, supaya kita fokus ke manfaat WUSH buat Indonesia. Keputusan Prabowo ini bagian dari rencana besar untuk memajukan infrastruktur nasional, nunjukin kalau pendekatannya strategis dan mikirin masa depan. Dengan pasang badan, dia minta seluruh bangsa bersatu dukung proyek penting ini. Kepercayaan diri Presiden Prabowo bukan cuma optimisme buta. Ini adalah hasil dari keyakinan mendalam, berdasarkan data, pengalaman, dan pengamatan terhadap negara-negara lain yang sudah lebih dulu membangun infrastruktur serupa. Prabowo melihat jauh ke depan, membayangkan Indonesia yang lebih maju, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Ia percaya, keputusan besar seperti proyek WUSH memang berat di awal, tapi akan membawa perubahan besar yang positif untuk generasi mendatang. Menurutnya, manfaat jangka panjang dari WUSH jauh melampaui beban keuangan yang harus ditanggung saat ini. Proyek ini bukan sekadar soal angka di atas kertas, tapi tentang membangun fondasi masa depan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo menegaskan, di seluruh dunia, kereta cepat memang jarang langsung menghasilkan keuntungan finansial. Namun, negara-negara maju tetap berinvestasi karena mereka tahu, manfaat tak langsungnya jauh lebih besar dan terasa dalam jangka panjang. Nilai sebenarnya dari WUSH terletak pada pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh konektivitas, waktu yang dihemat oleh jutaan penumpang setiap tahun, serta keuntungan lingkungan dari berkurangnya emisi karbon dan polusi udara. Dengan transportasi yang lebih cepat dan efisien, produktivitas masyarakat meningkat, dan kualitas hidup pun ikut terangkat. Prabowo juga mengingatkan, biaya terbesar justru muncul jika Indonesia tidak berani berinovasi. Tanpa proyek seperti WUSH, kemacetan akan terus menjadi masalah, produktivitas nasional menurun, dan polusi makin parah. Setiap hari yang terbuang di jalan adalah kerugian besar bagi ekonomi dan kesehatan masyarakat. WUSH adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia, bukan sekadar pengeluaran. Proyek ini membangun infrastruktur yang akan memperkuat daya saing bangsa di kancah global. Dirancang untuk mengatasi masalah yang sudah lama ada, WUSH juga membuka peluang baru, dari lapangan kerja, pertumbuhan kota-kota baru, hingga inovasi di sektor transportasi dan teknologi. Prabowo menantang para pengkritik untuk melihat proyek ini sebagai kebutuhan strategis, bukan kemewahan. Ia mengajak semua pihak berpikir jangka panjang dan berani mengambil langkah besar demi kemajuan bangsa. Di dunia yang semakin kompetitif, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal. Dengan WUSH, Indonesia menunjukkan tekad untuk maju, berinovasi, dan menjadi pemain utama di era baru transportasi modern. WUSH langsung atasi masalah macet Jakarta-Bandung yang parah. Potong waktu tempuh jadi cuma 45 menit dan kurangi kemacetan buat jutaan orang. Dengan mengalihkan penumpang dari mobil ke kereta, ini kurangi lalu lintas jalan, turunkan biaya perawatan dan bikin hidup sehari-hari lebih baik buat semua. Dampak lingkungannya juga besar. Sebagai kereta listrik, WUSH kurangi emisi kendaraan, bantu bersihkan udara dan tingkatkan kesehatan masyarakat. Proyek ini adalah pondasi komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. Ini bukti kalau kemajuan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan bisa jalan bareng. Dengan WUSH, Indonesia bangun masa depan yang lebih bersih dan nyaman ditinggali. WUSH bukan cuma soal kecepatan, ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu menguasai teknologi kelas dunia. Dengan kehadiran WUSH, Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak hanya bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi juga menjadi pelopor di kawasan ini. Ini lompatan besar dalam teknologi dan kemampuan nasional, karena proyek ini melibatkan riset, pengembangan, dan penerapan teknologi canggih yang sebelumnya hanya dimiliki negara-negara maju. Setiap komponen, dari sistem kontrol hingga desain aerodinamis, dirancang untuk memastikan keamanan dan efisiensi maksimal. Sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara, WUSH menempatkan Indonesia di garis depan inovasi regional. Ini bukan hanya soal transportasi, tapi juga tentang membangun reputasi bangsa sebagai negara yang mampu bersaing di tingkat global.
Insinyur dan pekerja Indonesia dapat pengalaman berharga, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga pengoperasian. Mereka belajar langsung dari para ahli, mengasah keterampilan, dan memperluas wawasan di bidang teknologi tinggi. Proses ini membangun pondasi kuat untuk proyek-proyek masa depan, karena tenaga kerja lokal kini punya keahlian yang relevan dan siap menghadapi tantangan baru di industri transportasi modern. Dengan begitu, ketergantungan pada ahli dari luar negeri bisa dikurangi secara bertahap. Indonesia semakin mandiri dalam mengelola dan mengembangkan teknologi strategis. Transfer ilmu dan teknologi ini adalah investasi jangka panjang di sumber daya manusia. Kolaborasi internasional mempercepat proses belajar sehingga SDM Indonesia semakin siap bersaing di era globalisasi. Hal ini mendorong tumbuhnya industri baru dan menciptakan lapangan kerja yang membutuhkan keahlian tinggi, membuka peluang bagi generasi muda untuk berkarier di bidang teknologi. Proyek WUSH juga membuka pintu bagi manufaktur lokal dan memperkuat rantai pasok nasional. Industri dalam negeri terdorong untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya, sehingga sektor industri Indonesia semakin maju dan kompetitif. WUSH kini menjadi simbol kebanggaan nasional, memperlihatkan kepada dunia dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita mampu mewujudkan mimpi besar bersama. Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, kolaborasi, dan semangat inovasi, Indonesia bisa mencapai prestasi yang membanggakan di kancah internasional. WUSH menginspirasi generasi baru untuk bermimpi lebih besar, berani berinovasi, dan punya tujuan lebih tinggi, membuka jalan bagi masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Presiden Prabowo meyakinkan masyarakat, kita punya uang buat bayar WUSH. Pemerintahannya sedang merampingkan anggaran nasional, potong pemborosan, dan prioritaskan proyek-proyek yang berdampak. Perbaikan penagihan pajak dan sistem yang modern akan tingkatkan pendapatan negara, bikin pembayaran tahunan jadi bisa diatur. Utang WUSH itu cuma sebagian kecil dari anggaran besar Indonesia. Dan dengan pengelolaan keuangan yang disiplin, itu nggak akan membebani layanan publik. Pesan Prabowo jelas, pengelolaan yang bertanggung jawab akan memastikan komitmen keuangan proyek terpenuhi. Kekuatan fiskal pemerintah jadi dasar kepercayaan diri mereka terhadap masa depan WUSH. Prabowo kaitkan pendanaan WUSH dengan perang yang lebih luas terhadap korupsi, bersumpah untuk merebut kembali uang rakyat yang hilang karena korupsi. Memperkuat lembaga anti korupsi dan menegakkan transparansi adalah inti strateginya. Setiap rupiah yang dihemat dari korupsi adalah rupiah yang diinvestasikan untuk pembangunan. Presiden ajak warga untuk ikut berjuang, menjadikan integritas sebagai nilai nasional. Pendekatan ini mengubah utang WUSH dari beban menjadi simbol apa yang mungkin terjadi ketika dana publik digunakan dengan benar. Jawaban untuk dari mana uangnya datang, dari menghentikan korupsi dan membangun kepercayaan. WUSH adalah bukti nyata dari kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Proyek ini bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga simbol kepercayaan dan kolaborasi lintas negara yang saling menguntungkan. Melalui WUSH, kedua negara menunjukkan komitmen untuk membangun masa depan bersama yang lebih maju dan terintegrasi. Proyek ini menggabungkan teknologi mutakhir, kekuatan finansial, dan ambisi besar dari kedua negara. Kolaborasi ini mempertemukan para ahli terbaik di bidangnya, yang bekerja bahu-membahu untuk mewujudkan visi transportasi modern di Indonesia. Setiap langkah diambil dengan perencanaan matang dan semangat inovasi. Usaha patungan ini membawa keahlian kereta cepat dan manajemen proyek kelas dunia dari Tiongkok ke Indonesia, sekaligus membuka peluang transfer pengetahuan yang sangat berharga. Para insinyur dan pekerja lokal mendapatkan pengalaman langsung dalam membangun dan mengelola sistem transportasi canggih. Proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas lokal berlangsung cepat, memperkuat sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Pelatihan intensif dan pertukaran keahlian menjadi fondasi penting bagi kemajuan industri kereta api nasional. Pendanaan proyek ini, yang sebagian besar berasal dari China Development Bank, menjadi pendorong utama kelancaran pembangunan WUSH. Dukungan finansial yang kuat memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai rencana dan target.
Kerjasama finansial ini mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen jangka panjang antara kedua negara. Setiap kesepakatan yang ditandatangani memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang investasi di masa depan. Bagi Indonesia dan Tiongkok, WUSH adalah simbol nyata dari apa yang bisa dicapai melalui kolaborasi erat. Proyek ini menjadi inspirasi bagi negara lain tentang pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global. Keberhasilan WUSH memperkuat hubungan kedua negara di tengah perubahan lanskap global, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemain penting di kawasan Asia Tenggara. Pengakuan Prabowo atas peran Tiongkok dalam proyek ini adalah langkah diplomasi cerdas yang mempererat hubungan bilateral. Hal ini juga menunjukkan keterbukaan Indonesia terhadap kerjasama strategis dengan berbagai negara. Dengan keberhasilan WUSH, Indonesia kini dipandang sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk proyek-proyek internasional di masa depan, membuka peluang kolaborasi baru di berbagai sektor. WUSH bukan hanya tonggak sejarah domestik, tetapi juga pondasi kuat bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih proaktif dan berpengaruh di kancah internasional. Presiden Prabowo minta agar politik utang WUSH dihentikan, ajak semua pihak melihatnya sebagai aset nasional, bukan sumber perpecahan. Dia tekankan bahwa proyek ini sudah dikaji matang dan sudah memberikan manfaat. Perdebatan terus-menerus, dia peringatkan, hanya akan merusak kepercayaan dan mengalihkan perhatian dari memaksimalkan potensi kereta api ini. Dengan mengambil tanggung jawab, Prabowo memberikan stabilitas yang dibutuhkan agar WUSH bisa berkembang. Dia ajak orang Indonesia melihat proyek ini sebagai warisan bersama, bukan bola politik. Fokus sekarang persatuan, kemajuan, dan memaksimalkan investasi transformatif ini. Pesan terakhir Presiden Prabowo jelas, saatnya melihat ke depan, bukan ke belakang. WUSH sudah beroperasi dan sudah mengubah hidup. Sekarang tantangannya adalah memaksimalkan nilainya. Peran masyarakat adalah mendukung, menggunakan, dan membangun infrastruktur baru ini, menjadikannya katalisator pertumbuhan. Setiap penumpang, bisnis, dan ide yang terhubung dengan WUSH membantu memvalidasi investasi ini. Pemerintah sudah bekerja, sekarang giliran warga untuk menghidupkan proyek ini. Mari kita beralih dari kritik ke partisipasi, dari perdebatan ke tindakan. Perjalanan sudah dimulai, mari kita nikmati perjalanannya bersama.